Sosok yang selalu muncul jelang pergantian Presiden RI, ditulis Hanto Cahaya di siwar.com. Dalam falsafah Jawa, bahkan mungkin bisa dikatakan sudah umum kiranya di Nusantara nama Sri Aji Joyoboyo, atau lebih familiar disebut Joyoboyo, kerap disebut atau dimunculkan kembali menjelang pergantian Presiden RI setiap 5 tahun sekali. Seolah sosok legendaris ini terus hidup yang dimaksud tentunya tentang ramalannya yang dikenal sakti. Sampai detik ini tidak sedikit orang yang percaya dan selalu mengaitkan Joyoboyo dengan para pemimpin nasional di tanah air. Tapi tak sedikit orang yang menyebut ramalan Joyoboyo disebutnya hanyalah mitologi saja. Jika hanya semacam mitos kiranya bisalah dibantah, sebab faktanya ada serat jangka Jayabaya, Jongko Joyoboyo, dan beberapa ramalan sebelumnya sudah terbukti. Semisal ramalannya yang terkenal adalah kedatangan orang-orang berkulit putih, pembawa senjata yang dapat membunuh dari jauh. Ia memprediksi bahwa mereka akan menjajah Pulau Jawa dalam waktu yang sangat lama. Menurut dia, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning yang datang dari utara dan akan menjajah Jawa seumur jagung. Dan belakangan kita mengenalnya tentara Nippon atau Jepang. Ramalan tersebut menjadi kenyataan karena hampir 300 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda yang disebutkan Jayabaya sebagai orang berkulit putih. Dan banyak hal yang unik dan menarik dari sosok Raja Kediri ini. Bahkan terkait virus corona pun di zaman sekarang oleh beberapa orang dikait-kaitkan konon jauh hari sudah diramalkan. Cerita mengenai ramalan Joyoboyo coba dibabar oleh Ketua Lokantara, Lembaga Olah Kajian Nusantara Dr. Purwadi. Menurutnya, Kali Ilang Kedunge Pasar Ilang Kumandangi, Sungai kehilangan kedalaman lubuknya, Pasar kehilangan Kemah. Begitu ramalan Prabu Joyoboyo dalam membaca Owah King Sire Jaman, perubahan zaman. Sang Prabu adalah Raja Keraton Kediri yang waskito, ngerti sak durunge winarah, cerdas dan bijaksana, tahu sebelum fenomena terjadi, kata alumnus Fakultas Filsafat UGM ini. Mungkin bagi Anda yang masuk sebagai golongan milenial atau sebagian besar kalangan generasi Z dan Y, sedikit asing dengan sosok ini. Siapa sebenarnya Sri Aji Joyoboyo? Seperti yang dikutip dari tulisan Martini Fisher, lulusan jurusan sejarah kuno dari Macquarie University Australia dalam situs Ancient Origins, Jayabaya memerintah kerajaan Kediri pada 1135 hingga 1157. Namanya tertera dalam Babad Tanah Jawa dan Serat Aji Pamasa. Banyak orang hingga kini masih mempelajari ramalan Jayabaya karena dianggap jitu. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia merupakan keturunan dari dewa kebijaksanaan Brahma. Ada pula yang meyakini Jayabaya sebagai reinkarnasi Wisnu, dewa yang bertugas untuk memelihara dan melindungi. Ayahnya, Kendrayana, diklaim sebagai keturunan legendaris Pandawa V, yaitu dari garis keturunan Arjuna, yang merupakan anak dari Dewa Indra. Karena hal tersebut, Jayabaya diyakini memiliki kekuatan magis yang membuatnya dapat membaca kejadian di masa lalu ataupun yang akan datang. Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan gemar belajar, seperti yang disebutkan dalam beberapa catatan sejarah. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kediri meraih puncak kemakmuran. Jika dihitung mundur dari 2021 sejak ia memerintah atau menjadi raja di tahun 1135, maka ketemu angka 886 tahun yang telah lalu. Pernah hidup tokoh yang akhirnya sampai detik ini dan tak sampai kapan namanya akan tetap hidup. Sejarah bangsa ini telah mencatat 15 tahun sebelum rakyat Indonesia menyatakan diri mereka merdeka di Agustus 1945. Soekarno Muda pernah mengutip ramalan Joyoboyo saat menyampaikan pledoi di hadapan pengadilan Belanda di Bandung pada 2 Desember 1930. Saat itu Bung Karno yang menjadi pemimpin redaksi Pikiran Rakyat dituduh makar terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Dalam pledoinya, Soekarno menyebut bahwa rakyat Indonesia saat itu tengah menunggu datangnya Ratu Adil sebagaimana diramalkan oleh Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo tentang akan munculnya sosok Ratu Adil diyakini menjadi salah satu pemicu semangat rakyat untuk mengusir penjajah Belanda. Di saat itu Soekarno dengan cerdik membangkitkan rasa nasionalisme dan semangat rakyat di Nusantara menggunakan sosok Sri Aji Jayabaya dengan ramalannya tersebut. Sejak saat itu Jayabaya yang telah memprediksi pemimpin Indonesia di era modern yang dikenal dengan istilah Notonegoro atau secara harfiah diartikan sebagai pemimpin negara. Karena tak ada penjelasan lebih lanjut, terdapat banyak interpretasi terhadap hal tersebut. Penjelasan paling sederhana adalah siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia bukanlah raja yang sangat berkuasa, namun seorang pengurus atau pemimpin yang menjawab permasalahan rakyatnya. Namun terdapat interpretasi yang lebih rumit.
Satu teori mengatakan bahwa Notonegoro menunjukkan suku kata terakhir dari nama-nama presiden Indonesia. Namun hal itu tidak sepenuhnya benar karena hanya 2 presiden pertama saja yang cocok dengan istilah tersebut, yaitu Soekarno dan Soeharto yang jika digabung menjadi Noto, seperti pada Notonegoro. Presiden ketiga B.J. Habibie tidak memiliki akhiran ne dalam namanya. Abdurrahman Wahid yang menjadi pemimpin Indonesia keempat juga tidak memiliki akhiran go. Interpretasi lain mengatakan bahwa hanya presiden paling berpengaruh saja yang suku kata terakhir namanya yang sesuai. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa ne tak ada dalam nama B.J. Habibie karena ne ditafsirkan sebagai presiden kelahiran dari luar Pulau Jawa layaknya Habibie. Kata yang terakhir adalah goro, kemudian ditafsirkan dari asal kata goro-goro atau dalam bahasa Jawa berarti konflik atau kerusuhan yang terjadi dalam pemerintahan 2 presiden setelahnya. Presiden ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dipercaya sebagai pengulangan suku kata pertama dari Notonegoro. Begitu pula dengan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi atau Mulyono. Nama Mulyono adalah nama kecil dari Presiden Jokowi. Hal tersebut hanya sebagai interpretasi dari orang-orang yang percaya akan ramalan Jayabaya. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Suara Rakyat. Investor mobil listrik berdatangan ke Indonesia tampar argumen Faisal Basri. Ditulis oleh Nia Alif di siwar.com. Masih ingat dengan kasus ekspor benih lobster yang membuat Edi Prabowo digerebek KPK? Waktu itu ekonom Faisal Basri dan ex-menteri KKP paling keras menyuarakan ekspor benih lobster. Alasan ekspor agar tak terjadi penyelundupan benih lobster dianggap Faisal hanya permainan mafia. Menurutnya jauh lebih baik membudidayakan benih lobster di negeri sendiri. Tapi kini bak menjilat ludah sendiri, Faisal justru menyuruh ekspor biji nikel agar tak terjadi penyelundupan. Kenapa masalah yang sama bisa diartikan berbeda? Kalau tak mau dikata pelin-pelan, bisa jadi ada bohir mafia tambang di belakang Faisal Basri. Persis saat ia mengatakan permainan ekspor benih lobster adalah permainan mafia, Faisal Basri yang negas ada jutaan ton ekspor ilegal ke Cina langsung dibantah keras oleh BPS. Termasuk ocehannya soal negara tak akan untung sampai kiamat kalau membuat kereta cepat yang langsung dibantah staf sus BUMN. Kembali lagi, apakah benar negara buntung dengan menyetop ekspor biji nikel? Berita di bawah telak membantah pernyataan Faisal Basri. Dilansir dari detik.com, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengumumkan satu lagi perusahaan yang bakal membangun pabrik industri mobil di Indonesia. Dia adalah produsen yang terkenal dengan perakit produk iPhone, Honhai Precision Industry atau Foxconn. Bahlil mengatakan telah memperoleh komitmen dari perusahaan elektronik Taiwan tersebut untuk membangun pabrik kendaraan listrik di RI. Komitmen tersebut diperoleh setelah dirinya melakukan pertemuan dengan Chairman Foxconn Yong Liu di Taipei, Taiwan. Pertemuan yang juga dihadiri oleh CEO dan pendiri Gogoro Horeslak yang saat ini telah bermitra dengan Foxconn. Dia berkata, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, kami menanti kerjasama Foxconn di Indonesia karena sejalan dengan visi besar dalam melakukan transformasi ekonomi untuk menciptakan nilai tambah. Pembangunan industri baterai dari hulu ke hilir adalah pendekatan yang tepat. Pemerintah sangat berkomitmen untuk hal ini. Jadi kami akan memastikan seluruh perizinan dan insentif melalui satu pintu, yaitu Kementerian Investasi. Saya yang akan urus dan kawal sendiri. Ia juga mengingatkan tentang kolaborasi bersama BUMN, pengusaha swasta nasional dan usaha mikro, kecil dan menengah, di dalam seluruh rantai pasok Foxconn dan Gogoro. Tentu pemerintah Indonesia menilai kolaborasi adalah salah satu kunci utama dalam membangun dan mengembangkan industri baterai. Ini perlu dilakukan agar terjadi pemerataan di dalam konteks saling menguntungkan. Chairman Foxconn Yong Liu menjelaskan bahwa Foxconn berencana membangun industri baterai listrik dan kendaraan listrik secara menyeluruh di Indonesia. Kendaraan listrik yang akan dikembangkan adalah roda 4 dan roda 2. Dia juga menyatakan komitmennya untuk melibatkan perusahaan lokal dan UMKM dalam investasi Foxconn. Hal itu sesuai dengan model bisnis Build Operate Localize atau BOL yang diterapkan oleh Foxconn saat ini. Menurut pemberitaan detik yang lain, perusahaan Foxconn juga dikenal sebagai perusahaan perakit produk iPhone. Jelas sekali kalau semenjak sumber daya alam kita dikelola lebih lanjut, maka otomatis investor juga berdatangan. Bodoh sekali yang mengatakan kalau ekspor nikel mentah lebih menguntungkan seperti kata Faisal. Kalau hanya menguntungkan penambang nikel mentah mungkin benar, tapi jelas membuat negara ini jalan di tempat dan semakin tertinggal jauh dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan.
Untungnya Jokowi tidak menaruh orang yang berpikiran sempit seperti Faisal ini di kabinetnya. Bisa-bisa negara ini di bawah kemunduran seperti era kemerdekaan.